Al-Imam Syafi'i qal kuntu inda Malik idza tasaffahtul kitab tasaffahtu. Itu kalau aku depan Imam Malik, aku buka kitab pelan-pelan supaya tidak dengar suara kertas dibuka itu. Imam Malik tidak sampai dengar. Saking adabnya kepada guru, beliau tidak mau membuka kitab dengan keras-keras supaya Imam Malik nggak dengar suara beliau membuka kitab. Dan dulu kita kan dari kulit, sekarang kertas pelan-pelan bisa. Dulu kulit, kadang-kadang tebel, itu gelodak. Zaman dulu itu orang nulis pakai kulit, kadang-kadang pakai papan kayu. Jadi mereka membuka dengan pelan-pelan. Adab kepada ilmu begitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Ya. Jangan hanya sekedar berkata kami santri mencari ilmu. Ada yang lebih penting daripada ilmu. Apa? Adab ketika mencari ilmu. Hadis Nabi itu, carilah ilmu dan belajarlah tenang dan wibawa ketika mencari ilmu. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah, tenang, wal waqar. Ya, itu dulu kita begitu. Kalau sudah duduk sama Al-Habib Zain atau Al-Habib Salim, Masya Allah, mau duduk 3 jam, 4 jam kita asyik dengerin. Lihat wajahnya Al-Habib Zain sudah obat dari segala penyakit. Subhanallah. Hakadha. Ya, melihat Al-Imam Al-Habib Salim Asy-Syadhili itu sudah kita lupa dunia, lupa lapar, lupa makan sudah. Ya, saking asyiknya duduk dengan mereka orang-orang ahlullah. Orang-orang ahlullah itu kalau kita duduk dengan mereka, dunia kita lupa. Kita tertarik dengan magnet hati beliau, mengajak kita zikrullah, cerita-cerita ahlullah, menceritakan tentang keagungan Allah, asyik dengan kisah-kisah wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, sampai lupa dunia. Hakadha. Ya, semoga Allah mengangkat derajat-derajat beliau, ya, dan mengalirkan berkah-berkah beliau kepada kita. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Hakadha. Ya, harus kita belajar adab kepada ilmu sehingga kita itu nanti di masa depan kita dibarokahi. Orang yang menanam pasti panen. Orang yang beradab di masa cari ilmu, nanti masa dia akan memberikan, akan barokah ilmunya. Itu Al-Imam Abdullah Haddad berkata, kunna na'khudhul ilma minal kull wal an ya'khudhu minnal kull. Kunna na'khudhul ilma minal kull. Dulu waktu kami ngaji, kami masa belajar, kami mengambil ilmu dari semua orang. Asal ada orang punya kelebihan ilmu, saya ambil, saya datengin. Ya Syekh, antum punya ilmu ini, anak belum punya. Anak minta. Ada orang punya ilmu tajwid, ada yang punya ilmu qiraah, ada orang punya ilmu sanad hadis, atau apa saja ilmu yang kamu belum punya, ada orang punya. Termasuk adabmu, kamu tawadhu sama dia. Ya, kenapa? Karena dia punya ilmu yang itu nggak punya. Nah, bukan hanya tawadhu, berusaha minta. Ya akhi, antum kan punya ilmu kayak gitu, anak belum punya nih. Pokoknya lah, dapat dong bagian tuh, gitu. Ya. Dahulu kami mencari ilmu dari semua orang, dan sekarang ini Allah menjadikan kami referensi untuk semua orang. Ya, di masa tua, beliau menjadi rujukan utama. Kenapa? Karena beliau menggabung dari semua ilmunya para ulama di masa kecilnya, di masa remajanya, di masa pencariannya, sehingga lengkap. Ya. Kemudian di masa tuanya, para pencari ilmu datang, yang mau dapat ilmu ini ada, sanadnya fulan ada, jalur ulama ini ada, dari jalur Syam, Mekah, Madinah, Irak, kullu mawjud. Nah, agak Al-Imam Abdullah Haddad radhiyallahu anhu begitu. Ya. Dan jangan lupa bagaimana pentingnya orang ketika mencari ilmu juga menjaga hati dari kesombongan. Ya, karena kesombongan itu akan menjadikan ilmu tumbul. Ilmu tidak
barokah karena akibat kesombongan. Al-Imam Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, ulama besar, wali Allah yang agung, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya, orang yang faham sejarah Islam, orang yang faham sejarah ulama, mereka akan tahu siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua madhab ulama mengagungkan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani madhabnya dulu Syafi'i, tapi beliau kemudian pindah kepada madhab Hambali. Ya, kenapa? Karena di zaman Imam Abdul Qadir Al-Jilani, pengikut madhab Imam Ahmad Hanbal berkurang. Yang sangat banyak pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yuqal ruwiya anna al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani ra'a Sayyidina al-Imam Ahmad bin Hanbal fil manam. Faqala lahu al-Imam Ahmad, ya Abdul Qadir, unsurni. Ya Abdul Qadir, unsurni. Faqala Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, ya Imam, anta imam, kif ana ansuruk? Anta imam. Anta imam ahli sunnah wal jamaah, wa anta imamul a'immah. Anta afdal minni. Kif ansurukum? Qala al-Imam Ahmad qala, intakil ila madhhabi. Kamu pindah madhab saya. Ulama asbah, beliau bikin pengumuman, mulai hari ini saya pindah madhab kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fantaqala talamidhuhu kulluhum. Murid-muridnya Imam Al-Jilani pindah madhab semua kepada madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana kada an yandaris, hampir punah pengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika beliau Al-Jilani masuk ke madhab Imam Ahmad, sara atba'uhu katsirun, ya, pengikutnya Imam Ahmad semakin banyak, tambah banyak lagi, ya. Hakada, ya, Al-Imam Abdul Qadir Jilani diangkat oleh Allah menjadi teladan umat ketika beliau hidup. Semua ulama mengambil dari ilmu beliau, dari madhab Hambali, dari madhab Syafi'i, dari madhab Maliki, kullun nas, ya, sampai datang orang dari Maroko, dari Andalusia untuk berjumpa Syekh Abdul Qadir Jilani. Zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kendaraan cepat, kapal pun masih pakai manual itu, hanya mengandalkan angin. Itu orang sudah datang dari Andalus. Andalus mana? Barcelona. Itu dari Barcelona, dari Andalus itu sudah jauh-jauh pergi ke Irak, ke Baghdad untuk ngaji kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa begitu barokah ilmunya? Karena di masa beliau ngaji, adabnya tinggi, adabnya kelas berat. Ya, beliau tirakatnya luar biasa, yuhafid adal wudu, selalu berwudu, enggak pernah batal. Ya, di masa ngajinya Al-Jilani, tirakatnya kelas tinggi, kelas berat. Karena yudayumul wudu, ya, selalu berwudu, enggak pernah batal wudu wadba ketika mujahadah mencari ilmu. Beliau orang yang sangat beradab kepada para ulama, kepada para masyayikh, sampai akhirnya Allah menjadikan beliau imam. Ya, itu dikatakan Sayyidina Abdul Qadir Jilani kalau bikin majelis ta'lim zaman dulu yang hadir sekitar 100.000, sama sekarang 1 juta orang. Zaman berapa? Sayyidina Jilani tahun 400 sekian. Ya, 400 sekian, masih abad ke-5. Itu 100.000 kalau hadir majelis ilmu, yang hadir 100.000. 1 juta orang hadir zaman sekarang. Sekali beliau berdiri, ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu orang sudah pada nangis semua, nangis yabkun, gitu. Ya, melihat wajahnya sudah nangis orang. Itu aulia-aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hum auliyaullahi ya Rasulullah? Faqala alladzina idza ru'u dzukirallah. Kalau mereka dilihat langsung kita ingat Allah. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Wa hakadha.
Itu Sayyidina Abdul Qadir Jilani begitu. Ya. Berapa orang Yahudi masuk Islam di tangannya Al-Jilani. Dalam marrah satu orang min ahli kitab Nasrani datang kepada Sayyidina Jilani. Faqala lahu, ya Syekh Al-Jilani, saya melihat Nabi Isa lebih mulia. Isa lebih mulia daripada Muhammad. Kata Sayyidina Jilani, kenapa? Karena Sayyidina Isa bisa menghidupkan orang mati berdalil Quran. Wa uhyil mauta biiznillah. Nabi Isa, aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad enggak ada. Nabi Muhammad enggak pernah menghidupkan orang mati. Nabi Isa Ruhullah, bisa menghidupkan orang mati berdasar Quran. Kitab kalian yang menyatakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Isa afdal. Faqala Syekh Al-Jilani, kalau cuma menghidupkan orang mati dengan izin Allah, Nabi Isa. Enggak perlu Nabi Muhammad. Ini prajurit paling kerucuk ini. Yang benar kalau gitu. Manturid, siapa yang kamu mau? Saya kepingin kamu hidupkan ada kuburan ini, kuburan ibu saya. Saya kepingin ketemu ibu saya. Faqala Syekh Al-Jilani, Gumi ya amatullah biiznillah. Wa infatahatil ard wa qamat wa hayat. Hidup. Wala khalas. Ini belum Nabi Muhammad, baru muridnya ini. Sudah bisa. Biiznillah. Kalau Allah sudah kasih izin, bisa semua. Hadza ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Begitu. Ya awliya Allah diberi oleh Allah izin, diberi oleh Allah karamah. Ya, yang mustahil bisa kalau Allah kasih izin. Itu Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun. Kalau logika, ya kalau pakai akal, ya sudah mati itu Ashabul Kahfi. Enggak makan, enggak minum. Ya, 300 tahun. Enggak makan, enggak minum, mati orang. Tapi karena mereka ini dapat karomah dari Allah, itu dalil karomah. Orang katanya nggak percaya karomah. Di Al-Quran itu penuh dengan karomah. Kisah Ashabul Kahfi itu karomah Ashabul Kahfi. Karena iman mereka. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Diberi karomah oleh Allah, tidur 300 tahun, nggak rusak badannya, nggak mati, nggak kekurangan oksigen, nggak ada binatang yang makan mereka. Gak ada ular yang membahayakan mereka. Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Karomah. Ya. Bahkan lebih hebat lagi karomahnya waktu mereka bangun tidur, negeri mereka sudah berubah. Yang tadinya negeri kafir menjadi negeri muslim. Orang sudah berubah. Rajanya sudah mati, yang Dikyanus itu yang kafir namanya Dikyanus. Udah mati. Ganti raja yang baik, muslim, dan negaranya menjadi negara muslim, mukmin. Bangun tidur sudah muslim, mukmin negaranya. Ajib, barokah turu gitu. Ya kan? Ono ada santri tangi-tangi hafal Quran. Jadi apa? Itu Sayyiduna Al-Habib Salim Al-Syadri cerita. Beliau ngapain Quran sampai juz 23 atau 24. Lama di akhir-akhir mau menghafalkan 6 juz terakhir, satu malam beliau mimpi ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu ka'san minal laban. Qala ya waladi ishrab hadha al-laban. Fasaribahu. Falamma qam, waktu pagi-pagi tidur, bangun tidur, 6 juz yang tersisa langsung hafal semua. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, tapi golek ngono kuwi angel ya. Tapi beliau sudah menghafal 24 juz, dihafalin sama Habib Salim. Ya, tinggal 6 juz saja dapat karomah tuh. Ya, mimpi Sayyidina Ali dikasih 1 gelas susu. Falamma asbaha sudah hafal semua 6 juz yang tersisa tadi. Dzalika fadlullahi yu'tihi
may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sanuqri'uka fala tansa. Kalau Allah sudah kasih ilmu, kamu nggak akan lupa. Lupa itu karena Allah bikin lupa. Kalau Allah nggak bikin lupa, ilmu itu nggak akan kita lupakan, termasuk Quran. Ya, kalau sudah ditulis oleh Allah di hati kita, sanuqri'uka fala tansa. Kamu nggak akan lupa. Hai Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kata adabnya orang-orang zaman dahulu dalam mencari ilmu, kita kisahkan, kita jadikan kenikmatan dalam pendengaran kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wah, tadi Imam Nawawi termasuk penting orang ketika mencari ilmu harus urutan. Ya, tidak boleh langsung glus. Karena kalau seketika itu ilmu langsung lupa nanti. Bitadrij. Ya. Harus orang itu, makanya kalau kita mondok itu kan ada kitab-kitabnya. Pertama nanti kitab apa? Safinah. Terus nanti apa? Takrib. Nanti apa lagi? Fathul Mu'in atau Zubat dulu, Zubat. Setelah Zubat nanti baru Fathul Mu'in atau Yaqutun Nafis. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke Umdatus Salik. Kemudian baru Minhaj. Kalau fikih, Al-Quran juga begitu. Orang mau menghafal Quran sedikit-sedikit, kalau ngebut, ada yang program itu 30 hari, 30 juz selesai. Tapi kebanyakan kalau yang ikut seperti itu banyak lupanya malah. Mungkin hanya terjaga 1-2 juz. Itu yang dialami oleh banyak orang. Sedikit-sedikit ada film seperti di pondok sini ya, MTN satu hari 2 halaman, insya Allah berat tidak, ringan juga tidak, artinya sedang. Ausatuha khairul umur ausatuha. Begitu. Dan Allah SWT akan memberikan bantuan bagi orang yang sungguh-sungguh, yang walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Jadi mencari ilmu itu ada step by step. Gak bisa langsung orang dengan dadakan jadi ulama, jadi orang alim. Lah, yahtaj ila zaman tawil. Qala syair, "Akhi, lan tanala ilma illa bi sittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa suhbatu ustadin wa tulu zamani." Isma' tulu zamani. Harus waktu yang lama. Ya. Mencari ilmu itu harus waktu yang lama. Ya. Mungkin bisa berpindah kota, berpindah guru, tapi tetap dia tulu zamani mencari ilmu. Ya. Nah, tadi Imam Nawawi menyebut tadi. Ya. Kemudian santri juga harus paham isyarah-isyarah daripada gurunya supaya dia menjadi santri yang cerdas. Jangan sampai dia hanya paham sesuatu yang soreh. Karena ucapan ada dua, ada ucapan yang sorih, ada yang ucapan ghairu sorih, namanya isyarah. Ya, kalau memahami ucapan yang soreh, itu standar. Gurunya ngomong dengan jelas, menyampaikan dengan jelas, gamblang, dia paham, standar, bagus. Gitu? Atau memberi nasihat langsung, jangan begini, jangan begini. Dia paham dan tidak ngulangi lagi. Itu lagi cerdas, standar. Tapi ada santri itu cerdas. Mungkin dengan pandangan guru dia paham ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya. Oh, harus dirubah nih, ada yang nggak beres. Atau mungkin gurunya datang dalam tidurnya, dia memberikan nasihat isyarah. Nah, itu orang santri yang mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi daripada standar, yaitu orang-orang memahami isyarah bunyi guru tadi. Ya. Mereka itu dalam bahasa Arab, az-zaki yakfi bil isyarah, wal ghabi bi alaf darbah, wal ghabi bi alaf darbah.
Itu satu orang duduk di majelis sama anaknya. Makanya anaknya rada sedikit on dikit tuh anaknya tuh. Ya tuh, dengan di majelis di tengah-tengah majelis itu ada seorang ulama, di depan ada anaknya, ayahnya itu dia punya jenggot ada nasinya itu. Kotor, kelihatan kotor nasi. Mau diambil juga suladab. Ayahnya ulama. Itu. Waqala al-walad al-dzaki, anaknya cerdas, anaknya syekh. Qala ya walidi, soal, pertanyaan. Idza wajadna dhabyah bayda fil ghabati sauda, madza na'mal? Khudhuha. Ada si anaknya itu yang sudah bilang, wahai ayah, bagaimana kalau kita melihat seekor kidang yang putih cantik berada di hutan yang gelap, ya, jenggot ayahnya itu hitam, ada nasi putih di situ. Jadi nggak ngomong langsung dengan sore, sore itu biasa, bah ada nasinya bah. Dia ngomong, wahai ayah, bagaimana kalau kita melihat menjangan atau kidang yang cantik putih warnanya ada di tengah-tengah hutan yang hitam yang gelap, diambil aja langsung. Kata khudhuha, ya, diambil dengan lembut, diambil. Ini satu orang tua yang tadi anaknya itu loh nak, cerdas itu anak pinter cerdas, ngasih tahu ayahnya dengan bahasa tamsil. Kamu begitu, kalau ayah ada salah-salah jangan kamu omel-omel depan orang banyak, kita tiru mando-mando, itu rada on sithik begitu. Bahkan gitu, setelah makan di acara itu juga gitu, ayahnya tadi di situ ada makanannya gitu, ada makanannya, terus di anaknya tadi ngomong sama ayahnya depan orang banyak gitu, wahai ayah, bagaimana kalau kita melihat monyet hitam ada monyet putih di tengah-tengah monyet yang hitam gitu. Dia bilang belum pernah saya lihat monyet putih, katanya. Gol, maksudmu itu apa? Itu loh ada nasinya apa? Goblok mana begitu. Kamu tidak punya tamsil yang lain apa kecuali monyet begitu. Inallah atal aga, Allah membagi akal itu berkelas-kelas. Subhanallah. Allah maj'al uqulana uqulan safiyah insyaallah. Semoga Allah jadikan akal kita akal yang jernih, yang bersih, yang baik, yang cerdas, yang peka, yang mudah menghafal kalamullah wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab.